Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. 7 wisatawan terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bangek di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, proses evakuasi ke-7 wisatawan berlangsung dramatis. Jalan dong, jalan. Nah, ini yang tadi itu kan dilawan. Dengan menggunakan tali, sejumlah petugas gabungan dari Rescue Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri, dan masyarakat mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bangek, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras sehingga menyulitkan petugas. Proses evakuasi berlangsung hingga 2 jam. 7 orang wisatawan tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebelumnya, ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bangek. Namun ketika hendak kembali pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hulu sungai hingga mereka terjebak. Setelah kami tanya ke si supir langsung, beliau melaksanakan aktivitas mandi di lubung laut di atas. Jadi beliau berangkat sekitar pukul 14 sampai di posko, kemudian naik ke atas sampai di tempat pemandian sekitar pukul 14.30. Jadi setelah beliau mandi, kemudian turun dan cuaca di hulu sudah hujan, kemudian terjebak. Kalau untuk kondisi supir waktu pas ditemukan ini seperti apa, Dan? Kalau untuk kondisi alhamdulillah semuanya sehat, aman, tetapi ada dari 7 supir tadi ada yang tidak bisa berenang. Jadi beliau memutuskan untuk bertahan menunggu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar 1 rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi pun
tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada izin palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah masa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di Puskesmas Geger di Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antara dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam puskesmas. Anggota TNI Koramil dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien RSAS Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satreserse Narkoba Polres Bandara, di mana publik figur yang disapa akrab dengan Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Suta. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Menteri Kesehatan menyerahkan kunci rumah kepada tenaga kesehatan di Kendal, Jawa Tengah. Adanya perubahan bagi nakes ini dinilai membantu meringankan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan kunci rumah untuk perubahan para tenaga kesehatan di Perum Puri Delta Asri 9, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Penyerahan kunci bagi tenaga kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di 4 titik di Indonesia.
Kuota 30 rumah untuk tenaga kesehatan dari 3 juta rumah yang akan dibangun pemerintah ini dipastikan memiliki lokasi yang nyaman serta bebas dari banjir. Karena program 220.000 rumah ini uangnya sudah ada, APBN sudah ada, ya. Jadi kita juga Pak Menteri Kesehatan tahu berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semua, kita juga mudah-mudahan akan dapat tambah. Jangan sampai kuantitasnya meningkat, kualitasnya. Diketahui di Jawa Tengah, kebutuhan sandang, pangan, dan papan masih sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan tercatat masih ada 1 juta orang yang masih menempati rumah tidak layak huni. Di launching di wilayah kita, jatahnya dari Pak Menteri kan 20.000. Untuk Jawa Tengah kebagian berapa? Jawa Tengah yang jelas sudah dibagi, Jawa Tengah sudah dapat. Tapi prinsip bahwa kita akan dukung kegiatan Pak Menteri Perumahan karena sandang pangan papan di wilayah kita kan Pak. Terutama Jawa Tengah kita masih memerlukan hampir 1.200.000 RT. Jadi rumah layak huni nanti akan kita kebut. Anggaran kita cukup untuk APBD kita khusus untuk rumah layak huni. Sekian rumah, terus untuk tenaga kesehatan, Kendal dan Semarang. Saat ini tercatat jumlah tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 1,49 juta orang. Diharapkan dengan adanya program rumah bagi tenaga kesehatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh hari ini memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Ya, pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan Anda juga bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmi Antania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342, ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah, ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.